Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ilman Fajar Priyadi di channel Ilman FPmed. Bagi yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Ilman Fajar Priyadi, salah satu mahasiswa dari Universitas Siliwangi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai persamaan kuadrat. Nah, bagi teman-teman yang sedang belajar materi persamaan kuadrat bisa nih sebagai salah satu referensi video untuk pembelajaran adik-adik semuanya. Nah, baik, untuk persamaan kuadrat, sebelum masuk ke materinya, kita lihat terlebih dahulu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Kalau kompetensi intinya bisa kalian lihat di layar, ada 4 poin. Nah, untuk kompetensi dasar sendiri ada 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Dan untuk indikator pencapaian kompetensinya itu ada yang pertama mengidentifikasikan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, terus selanjutnya kita harus bisa menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, dan yang kedua dengan cara rumus kuadratis atau lebih kita kenal dengan rumus ABC. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi jenis akar-akar dengan melihat nilai diskriminannya. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar. Dan yang terakhir adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, jadi teman-teman harus bisa itu semua setelah pembelajaran ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Jadi pangkat tertingginya itu pangkat 2. Nah, adapun bentuk persamaan kuadrat ini adalah AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A dan B-nya itu merupakan koefisien, X-nya itu merupakan variabel, dan C-nya itu merupakan konstanta. Nah, ingat teman-teman, di sini A-nya itu ada syaratnya. A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Dimana kalau misalkan A-nya itu sama dengan 0, berarti kan persamaannya menjadi BX tambah C sama dengan 0. Nah, itu merupakan persamaan linear. Maka syaratnya itu A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, yang pertama yaitu dengan cara pemfaktoran. Pemfaktoran ini merubah model persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi X tambah P dan X tambah Q sama dengan 0, di mana P tambah Q-nya itu harus sama dengan B, dan P kali Q-nya itu harus sama dengan C. Nanti didapat akar-akarnya. Nah, di mana akar-akarnya itu yang pertama X1-nya itu negatif P, dan X2-nya itu negatif Q. Nah, ini juga sebenarnya bentuk kedua sama saja, hanya saja ini A-nya itu lebih dari 1, misalkan 2X kuadrat tambah 3X tambah 3 misalkan. Nah, sama saja nanti bentuknya itu X1-nya sama dengan negatif P dan X2-nya negatif Q per A. Nah, terus selanjutnya ada rumus kuadratis atau rumus ABC. Nah, rumus ABC ini bisa digunakan ketika pemfaktoran ini dan melengkapkan kuadrat sempurna itu tidak bisa dilakukan. Nah, untuk rumus ABC sebenarnya sudah kita ketahui, yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, jadi akar-akarnya itu ada 2. X1 negatif B tambah akar B kuadrat kurangi 4AC per 2. Dan yang akar yang keduanya itu negatif B dikurangi akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, jadi teman-teman harus tahu juga nih, ada jenis-jenis akar persamaan kuadrat dilihat dari diskriminannya. Jadi D itu, atau lebih kita kenal diskriminan dengan rumusnya itu B kuadrat min 4AC, itu ada jenis-jenis akarnya, menentukan jenis-jenis akar. Jika D-nya itu kurang dari 0, maka kedua akarnya itu tidak real. Dan jika D-nya itu lebih dari 0, maka kedua akarnya itu real dan berbeda. Jika D-nya itu sama dengan 0, maka kedua akarnya itu real dan sama, jadi kembar gitu. Nah, terus juga ada penjumlahan akar, perkalian akar, dan bentuk lainnya. Ini juga bisa kalian hafal. X1 tambah X2 sama dengan min A per B. X1 kali X2 sama dengan C per A.
Ini juga bentuk-bentuk yang lainnya sama saja. Nah, yang terakhir adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Dalam persamaan kuadrat kita harus bisa menyusun persamaan kuadrat baru juga. Dengan rumusnya itu x kuadrat dikurangi x1 x2 kali x tambah x1 kali x2. Nah, jadi ingat teman-teman, kalau misalkan untuk menyusun persamaan kuadrat baru itu kita butuh penjumlahan akar dan hasil kali akar. Jadi rumusnya x kuadrat dikurangi hasil jumlah akar kali x tambah hasil kali akar. Seperti itu. Nah, baik, kita masuk ke latihannya. Nah, ini nih rangkuman yang tadi di PowerPoint, bahwa bentuk umum ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini penjumlahan akar, perkalian akar, dan bentuk lainnya. Dan ini menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, baik, kita masuk ke latihannya. Nah, bagi teman-teman, silahkan di pause dulu, dikerjakan. Apabila kalian bisa, silahkan kemukakan jawabannya. Yang pertama, akar-akar persamaan x kuadrat dikurangi x sama dengan 0 adalah P dan Q. Tentukan nilai P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, kalau misalnya ditanyakan, ini kok nggak ada konstantanya? Boleh, konstantanya ini berarti 0. Yang penting A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk pembahasannya, kita lihat dari x kuadrat kurangi 2x sama dengan 0 itu bisa kita faktorkan atau bisa kita faktorisasi menjadi x dikali x min 2 sama dengan 0. Berarti x-nya itu sama dengan 0 atau x-nya itu sama dengan 2. Nah, karena akar-akarnya itu, ini kan akar-akarnya katanya P dan Q. P dan Q. Nah, jadi x1-nya itu P, x2-nya itu Q. X1-nya, P-nya itu 0, Q-nya itu 2. Maka nilai P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 0 kuadrat 0 tambah 2 kuadrat 4. Hasilnya 4. Gampang kan? Baik teman-teman, langsung saja kita lanjut ke latihan yang nomor 2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 min akar 2 dan 3 plus akar 2. Kelihatannya kayak susah nih. Coba teman-teman pause dulu, kerjain sendiri dulu. Nah, untuk pembahasan nomor 2, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soalnya itu. Nah, di soalnya itu kan diketahui akar-akarnya. Berarti x1, x2-nya itu merupakan akar-akar. X1-nya 3 dikurangi akar 2, x2-nya 3 ditambah akar 2. Nah, tadi apa yang kita butuhkan untuk membentuk persamaan kuadrat? Hasil jumlah akar dan hasil kali akar. Maka kita cari terlebih dahulu hasil jumlah akarnya itu x1 tambah x2. 3 min akar 2 tambah 3 plus akar 2. Akar 2-nya hilang sama dengan 6. Dan hasil kalinya x1 kali x2 sama dengan 3 dikurangi akar 2 dikali 3 ditambah akar 2. Ingat, kalau misalkan ada x min y, x plus y, berarti jadi x kuadrat dikurangi y kuadrat. Itu aljabar ya, yang kemarin. Bisa dilihat video-video yang sebelumnya juga. Berarti 9 dikurangi 2, 7. Nah, ini sudah kita temukan bahwa hasil jumlahnya itu, hasil jumlah akarnya itu 6, hasil kali akarnya itu 7. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat kan x kuadrat dikurangi hasil jumlah akar kali x tambah hasil kali akar. Berarti x kuadrat dikurangi hasil jumlah akarnya 6 kali x tambah hasil kalinya 7 sama dengan 0. Maka diperolehlah persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 6x ditambah 7. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini lumayan berbeda. Jika salah satu akar persamaannya itu ax kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 0 adalah 2. Tentukan nilai A dan akar lainnya. Nah, jadi kalau di nomor 3 ini kita sudah ada persamaannya, tapi konstanta ininya, koefisien ininya masih A ya, koefisien x kuadratnya masih A, dan ada salah satu akar. Nah, untuk pembahasannya kita tulis dulu nih, yang diketahuinya kan ini persamaannya, dan salah satu akar berarti x1, x1-nya itu 2. Nah, untuk mencari nilai A, kita substitusikan terlebih dahulu x1-nya ke persamaan tersebut. Maka diperolehlah x1-nya kan 2. Maka ax kuadrat A kali 2 kuadrat ditambah 5 dikali 2 dikurangi 12 sama dengan 0. Maka didapat 4A tambah 10 dikurangi 12. 4A sama dengan 2, maka A-nya sama dengan setengah. Nah, kalau misalkan kita sudah menemukan nilai A-nya, kita masukkan lagi ke persamaan yang ini.
Maka persamaan yang baru itu menjadi setengah X kuadrat tambah 5X kurangi 12 sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan, ini kedua ruas dikali dengan 2. Ruas kiri dikali 2, ruas kanan dikali 2. Maka diperoleh X kuadrat tambah 10X dikurangi 24 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan. Ini kan berapa bilangan yang bila dijumlah hasilnya 10, bila dikali hasilnya negatif 24. Tentu saja 12 dan negatif 2. Jadi X kurangi 2 dikali X plus 12 sama dengan 0. Maka didapat X1-nya yang tadi X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya ternyata negatif 12. Ini yang kita cari, A dan X2-nya negatif 12. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai A-nya sama dengan setengah dan akar lainnya sama dengan X sama dengan negatif 12. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ilman sampaikan. Jika kalian masih butuh latihan, silahkan kerjakan latihan ini. Persamaan kuadrat PX kuadrat dikurangi 4X tambah 3 sama dengan 0, mempunyai akar-akar yang sama. Ditanyakannya itu nilai P-nya. Ingat, akar-akar. Ilman kasih clue bahwa kita harus mengetahui jenis akar atau diskriminan. Nah, itu clue dari saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.